yang diajak kontrak kerjasama, atau ada nggak kita melakukan kontrak terhadap supplier yang memiliki barang napkin gitu, supaya barang tisu. Nah, setelah itu dianalisis barangnya semua, harga-harga, kualitas dianalisis, barulah akan muncul purchase order. Purchase order ini dibuat dengan format melakukan perbandingan minimal 2 supplier. Jadi nggak boleh satu di purchase order tuh, harus ada 3 supplier. Nah, jika seumpamanya kita sudah memiliki kontrak tetap, nah purchase order itu akan diisi keterangan bahwa dulu kenapa kita melakukan kontrak dengan supplier A, karena supplier B dan supplier C harganya sekian dengan kualitas yang sama. Nah, tetap dilampirkan hal seperti itu. Jika seandainya kita tidak punya kontrak, kita akan melihat supplier-supplier lagi yang mana yang bisa memberikan harga yang terbaik dengan kualitas yang baik juga. Nah, setelah muncul purchase order, itu akan masuk ke cost control. Siapa yang menjadi cost control di sini? Karena di Respati tidak punya staff cost control khusus, jadi cost control akan tetap diperiksa oleh accounting manager dan general manager. Itu berdua akan melakukan cost control terhadap permintaan pembelian barang. Purchase requisition, analisis, dan purchase order akan digabungkan menjadi satu, dimintakan persetujuan kepada accounting manager dan general manager. Kalau sudah itu nanti cost controlnya sudah oke, sudah bagus, sudah dicek ulang lagi. Kemudian baru masuk ke bagian selanjutnya. Nah, bagian selanjutnya itu setelah general manager akan mengecek, barulah akan dikirimkan ke supplier yang berkaitan dengan telah disetujui oleh purchase order tersebut. Nanti kan di purchase order tuh ada penanda tangannya, nanti ada orang siapa yang meminta, umpamanya kayak gudang yang meminta, gudang di tanda tangan, nanti di sana juga accounting manager juga ada tanda tangan di sana, kemudian general manager ada tanda tangan di sana, kemudian barulah dikirim itu ke supplier bahwa sudah ada persetujuan untuk pembelian barang tersebut. Ya, lanjut tadi. Nah, ini bagian alur penerimaan persediaan. Nah, di bagian penerimaan persediaan, tadi kan sudah itu, bagian gudang sudah meminta, sudah disetujui, sudah dikirim ke supplier. Nah, sekarang lanjut. Dari supplier, dia akan menerima purchase order, kan? Sudah terima purchase order, dia pasti akan mengeluarkan faktur berupa nota. Nota itu dan barang akan dibawa ke hotel. Nah, dari nota itu biasanya kita dapatnya kan rangkap 3 di bagian penerimaan ya. Bagian penerimaan receiving itu menerima faktur 3 dan ditandatanganin. Nah, 3 faktur itu, nota itu, jika pembayarannya kredit berupa hutang, 1 faktur yang warna putih akan dikembalikan ke supplier. Yang warna merah akan diambil oleh accounting. Yang warna kuning akan dipegang oleh receiving. Entah itu warna kuning, warna hijau, warna apa, pokoknya beda warna itu beda-beda, nanti yang mendistribusikan itu dibedakan. Ya. Kemudian receiving kan menerima barang dan faktur tersebut. Nah, sudah itu dicek akan membuat laporan penerimaan barang. Apabila ada barang yang rusak, di saat itu waktu penerimaan barang akan dicoret di nota. Di faktur itu akan dicoret, dikasih keterangan, dikembalikan ke supplier, supplier akan merevisi nota tersebut. Dan barang kekurangan akan dikirimkan lewat faktur yang berbeda. Tuh, kalau seandainya ada kerusakan, langsung dicek tuh di sananya. Kemudian
Setelah itu diterima oleh bagian receiving, barulah akan dimasukkan ke gudang. Nah, di gudang ini faktur yang warna kuning, yang lagi satu yang terakhir itu akan yang dipegang receiving itu akan diserahkan ke gudang. Gudang akan menerima nota itu, faktur barangnya, kemudian disimpan barangnya dengan baik, kemudian dimasukkan ke sistem untuk receiving dari nota tersebut. Jadi, yang memasukkan receiving dari nota tersebut apabila cash maupun kredit tetap ke bagian AP, karena cost controlnya nanti itu AP lah yang mengkontrol sama general kasir untuk untuk pembayaran baik kredit maupun cash. Ya, kemudian setelah itu cost controlnya nanti AP akan memasukkan data semua ke sistem bahwa barang sudah diterima dengan baik. Kemudian account payable akan mencatat, bagian AP itu tetap akan mencatat berapa barang yang masuk, berapa jumlah nota, dan akan memunculkan sebuah jurnal. Sebenarnya kalau dipakai sistem VXP yang kita kerjasama, yang diinfokan oleh Dispenda itu, kita sudah selain program pendapatan, kita juga sudah sewa untuk program inventory, AP, AR juga. Nah, di sini kita lebih mudah karena saat receiving, kita memasukkan receiving ke sistem, itu secara otomatis akan dibuatkan jurnal hutang. Jadi lebih gampang sih, lebih simpel dia kalau pakai. Tidak berulang-ulang menjurnal ya. Lanjut, Adik. Nah, di sini saya infokan bagian alur penggunaan persediaan ya. Tadi penerimaan pembeliannya sudah. Terus penerimaannya bagaimana sudah, kemudian pencatatannya oleh AP bagaimana sudah. Sekarang lanjut kita kalau barang itu digunakan. Nah, sekarang kan itu hanya sampai di gudang aja. Nah, sekarang gimana? Saat barang itu digunakan, akan mulai dia dari departemen yang membutuhkan. Departemen yang membutuhkan tidak membuat lagi purchase requisition, hanya membuat storeroom requisition. Storeroom requisition itu adalah formulir yang diajukan untuk permintaan barang dari gudang. Ya, bukan dari pembelian, jadi dari gudang. Jika ada keperluan mendadak yang berupa barang yang tidak ada di gudang, departemen berhak membuat formulir purchase requisition. Itu artinya nanti dia beli langsung artinya. Apakah itu dibeli oleh departemen langsung, apa dibeli oleh purchasing. Nah, kalau kayak sekarang itu kan purchasing nggak setiap hari ada. Karena mereka semua bergiliran kerja. Jadi ada kemungkinan kayak barang-barang yang mendadak akan dibeli oleh departemen yang bersangkutan. Tapi tetap dengan persetujuan dari GM dan FB manager atau supervisor atau housekeeper. Nah, dari atasan mereka harus tetap ada. Itu biasanya berupa di foto purchase requisition-nya, kemudian dikirim dia ke WA bahwa ini urgent, purchasing tidak ada dan harus membeli secara langsung. Nah, jadi alurnya itu di-cut. Banyak di masa pandemi ini banyak alur-alur prosedur dari akuntansi itu diringkas karena kita tidak standby ada di ini dan tidak bisa mengikuti prosedur. Tapi tetap pengendalian internalnya tetap kita cek, tetap ada audit internalnya untuk hal tersebut dan tetap ada alasannya kenapa harus dilakukan pembelian mendadak secara tiba-tiba dan tidak purchasing yang mendadak ya. Nah, di sini untuk persediaan, untuk penggunaan persediaan itu akan meminta ke gudang. Nah, di gudang dia akan menerima storeroom requisition. Kemudian storeroom requisition itu akan dicatat
di outgoing-kan dari gudang. Jadi bagian AP itu punya tugas. Nah, kalau kita kan di sini semua dirangkap. Jadi bagian AP itu punya tugas ikut menerima storeroom requisition itu saat pencatatan. Jadi dia akan mengeluarkan barang tersebut berupa outgoing dari storeroom general store ke departemen yang menggunakan. Nah, kemudian barang akan diberikan. Kalau dulu kan masuk ke bingkar, itu namanya yang stok kartu barang namanya. Kalau sekarang kita sudah pakai sistem karena kita sewa juga sistem untuk inventory-nya. Jadi kita nggak perlu lagi buat bingkar gitu. Jadi sudah ada printout-nya khusus. Kemudian terjadilah cost control. Di sini akan dicek oleh departemen yang meminta apakah sudah benar barang yang diminta sesuai. Apakah sudah benar barang yang diminta kualitasnya masih bagus. Kadaluarsa atau tidak. Itu semua dicek di sini. Jika terjadi kadaluarsa atau terjadi barang rusak, itu harus segera dilaporkan karena akan memunculkan biaya loss and damage. Bukan sebagai cost nanti cost di EO atau cost di eksperimen. Nanti akan menunjukkan biaya tersendiri. Lanjut. Nah, tadi yang pertama kan saya jelaskan akan ada database barang, kan gitu ya. Database barang yang sudah pernah kita beli, itu artikelnya semua kita masukkan ke sistem. Contoh salah satu sistem SINDATA. Di sana ada main grupnya apa, subgrupnya apa, gitu. Nanti misalnya main grupnya vegetables, food kan itu, subgrupnya apa, vegetable. Baru nanti namanya apa, sayur apa gitu. Sama kayak seumpamanya buah juga fruit gitu. Nanti ada pilihannya di sana ya. Kalau material juga ada. Material tuh kayak botol, apa namanya, spon cuci piring yang seperti itu. Nanti ada kuantitinya juga. Kuantitinya apakah dia pakai kerat, apa pakai botol atau pakai butir. Nah, kayak telur pokoknya kan satu kerat isi 30. Biasanya kita di sini sebutnya itu butir. Jadi satu butir gitu kita masukkan ke database-nya. Tidak kita pakai satu kerat. Sama halnya kayak minuman, bir gitu. Kita tidak pakai satu kerat, tapi kita pakai satu botol. Tapi ini kebijakan ini harus diketahui oleh semua pihak. Karena nanti pada saat inventory akhir mereka juga harus bisa baca laporan tersebut bahwa ini harga berupa butir, berupa botol gitu, berupa liter atau bagaimana, kilo, atau bagaimana. Ya, lanjut. Nah, kalau format pencatatan supplier, seluruh supplier yang sudah pernah bekerja sama dengan Respati itu harus dimasukkan datanya ke data supplier tersebut yang seperti ini pencatatannya. Nanti lengkap alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, itu lengkap diisi di sini di format pencatatan supplier seperti ini. Jadi setiap ada kerjasama dengan supplier, nanti akan menimbulkan format pencatatan supplier seperti ini. Jadi datanya sudah ada. Lanjut tadi. Nah, ini adalah contoh-contoh supplier yang sudah pernah menginap di Respati. Jadi kalau kita menginput di format yang tadi, nanti outputnya ini dah, outputnya seperti ini. Jadi kalau kita seandainya kayak musim pandemi sekarang, kerja cuma satu orang, kita perlu tahu, oh napkin tuh beli di mana ya, di supplier apa, oh supplier Asta Surya, supplier Persada, gitu. Kita cari dan klik di sini, oh nomor teleponnya sekian, kita telepon ke sana, order barang atau bagaimana. Kita bisa tanya lagi harga, bisa ada kunjungan harga nggak, ada terbaru nggak, gitu. Bisa kita lewat sini. Ini adalah jika sudah muncul di sistem, berarti supplier ini kita sudah pernah belanja di supplier ini, gitu. Ya, lanjut tadi.
Nah, ini format incoming stock. Saat receiving, saat penerimaan barang, kita kan terima faktur itu kan lanjutnya pasti ke akunting. Nah, yang masukkan ke data ke akunting, data ini ke sistem adalah bagian AP. Karena AP yang nanti bertugas juga jika ada melakukan pembayaran hutang. Ya, jadi incoming stock atau receiving berhubungan erat dengan bagian account payable. Ya. Nah, ini di bawah, ini saya jelaskan sedikit mengenai sistem PXP ya. Lebih jauh lebih gampang mungkin karena di Spenda sudah tahu ya ini sistemnya simple, jadi kita disuruh kerja sama sistem ini kan gitu ya. Nah, di sana di bawah itu ada tulisan supplier, sub nomor. Nah, itu nomor supplier ya. Nanti sebelahnya itu jika kita klik satu, berarti supplier kelihatan di sebelahnya. Nah, yang tadi sebelumnya yang data yang sebelumnya yang tuliskan nama-nama supplier, di sana kan ada tulisnya cash. Nah, cash itu supplier cash itu artinya supplier toko yang tidak terdata di display kita yang dibeli secara cash. Jadi kita masukkan ke sana. Kita tidak klik ke nama suppliernya, misalnya Indomaret, Alfamart, terus waktu-waktu supaya ada yang mendadak kan, rupanya beli Scotch Brite itu habis sekali di belakang, pokoknya mau beli satu gitu seandainya. Langsung tiba-tiba beli di Indomaret. Nah, Indomaret kita tidak masukkan supplier. Nah, kita masukkan ke cash itu. Jadi nomor 1 berarti cash, berarti nanti to store-nya store apa yang memerlukan, umpamanya FB, nanti akan di sana diklik ke FB. Nanti akan muncul delivery note. Delivery note itu akan ditulis nanti di setiap faktur yang kita terima. Jadi kita punya nomor tersendiri untuk setiap faktur yang kita punya. Nanti itu otomatis kita nggak buat, itu otomatis dari sistemnya. Kemudian barulah kita cari description-nya. Apa umpamanya namanya wortel yang kita beli, kita klik wortel, kemudian kita klik kuantitinya berapa, terus harganya berapa. Satu nota akan kita execute bikin incoming stock yang seperti ini 1 kali. Jadi kalau ada 2 nota, kita bikin 2 incomingnya. Jadi tidak bisa 1 barang, 1 delivery note, tidak. 1 nota, 1 delivery note. Walaupun itu terdiri dari banyak barang. Ya, lanjut tadi. Nah, kalau ini dari storeroom requisition. Kalau storeroom requisition misalnya dari MD minta barang ke gudang, atau dari housekeeping minta barang ke gudang, FO minta barang ke gudang. Nah, makanya dia ada formatnya seperti ini. Jadi di sini akan ada store, from store-nya berarti general store. Kemudian to store-nya store mana FB. Ini yang data ini di-input dari storeroom requisition. Jika kita sudah AP itu sudah terima storeroom requisition, dia akan input begini. Nah, ada salah satu case juga, kalau di hotel itu biasanya kesalahan penerimaan barang. Padahal yang memerlukan barang adalah housekeeping, tapi FB yang mengambil barang tersebut. Kenapa dia ngambil barang tersebut? Kemungkinan dia memerlukan barang itu juga, tapi storeroom requisition, purchase requisition-nya agak belakang. Berarti kan harusnya yang terima barang itu kan housekeeping dulu, karena prosedurnya siapa yang melakukan purchase requisition terlebih dahulu, kalau sudah barang terima dia yang akan menerima barang tersebut. Seandainya pihak receiving menitipkan barang itu di front office, kemudian diambillah sama orang FB, padahal yang memerlukan barang tersebut adalah orang housekeeping. Nah, apa yang harus dilakukan AP jika seandainya terlanjur sudah dibuka barang tersebut, sudah dipakai barang tersebut, gimana caranya? Bisa seperti ini. Jadi, permintaan barang yang awal yang keluar dari gudang ke bagian housekeeping, nah, sedangkan dipakai ke bagian FB, sekarang kita pindahkan. From departemennya kita pakai housekeeping.
to store-nya kita pakai ke FB. Nah, bisa pakai format outgoing yang ini juga. Lanjut tadi. Nah, ini adalah salah satu contoh output dari inventory yang pernah kita masukkan di bagian receiving. Jadi setiap receiving yang kita masukkan, nota-nota yang kita masukkan oleh AP itu akan muncul di sini. Nah, di sini itu nanti ada aktualnya, ada current quantity dan aktual. Nah, kalau current itu adalah jumlah barang yang diterima di bulan tersebut. Ya, rupanya jumlah barang yang diterima cuma 4 gitu. Aktual kuantitinya kan belum tentu 4 karena sudah dipakai. Aktual quantity adalah jumlah barang yang di kita cek, yang accounting cek ke store mereka masing-masing itu di akhir bulan. Misal di tanggal 31, 28, 30, nah accounting itu harus ngecek. Karena kita tuh tidak ngecek hanya ke bagian gudang saja. Kita harus ngecek langsung ke FB. Umpamanya ke FB kita cek jumlah per tanggal 31 sore itu, kita kan nggak bisa tuh ikutin ke malam, nggak bisa kan, sore itu, atau kemungkinan nanti FB akan menugaskan cost controlnya untuk ngecek di tutup restoran gitu sumpahnya, itu bisa. Itu nanti akan diinput oleh orang accounting di aktual quantity itu menggunakan jurnal penyesuaian. Ini kalau kita nginput ini, kita sudah sebenarnya melakukan jurnal penyesuaian untuk inventory akhir persediaan akhir. Ya, persediaan bahan baku akhir yang nanti muncul di neraca itu kan. Nah, lanjut tadi. Nah, kalau ini adalah invoice-nya dari nama-nama supplier. Misalnya kita klik Ayu Laundry. Nanti akan muncul seperti ini. Kalau yang tadi kan jumlah barang, per barang. Kalau ini per supplier. Jadi seumpamanya Ayu Laundry tanggal 1 ngelundre sejumlah ini, tanggal 2 atau Persada tanggal 1 bawa napkin sekian, tanggal 2 bawa sabun sekian. Nah, ini semua muncul di sini nanti. Invoice-nya itu semua muncul per supplier. Nanti gunanya ini apa? Ini berhubungan dengan saat pembayaran hutang. Account payable sangat memerlukan ini. Karena dia harus mencocokkan antara nota putih yang dibawa saat tanda terima oleh supplier dengan nota-nota yang sudah dimasukkan di receiving. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, kalau di inventory kayaknya udah sampai segitu aja deh. Tapi yang berhubungan dengan inventory, persediaan itu dan pembelian itu nanti ke hutang. Nanti di terakhir kita ngomongin hutang. Selanjutnya kita kan ngomongin hutang. Nah, sampai di persediaan itu ada yang bertanya apa enggak ya? Silakan, Dede. Izin bertanya. Izin bertanya, Ibu. Sebutkan namanya. Izin bertanya, Ibu. Nah, Mohon izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Silakan. Mungkin perkenalkan, nama saya Ari Kusmirawati dan NIM akhir 172 dari kelas akuntansi hotel E1. Siapa? Jadi saya Ya, kelasnya Bu Maria ya. Ibu Maria. Jadi saya ingin bertanya, Ibu, dalam pemenuhan persediaan itu pastinya kan ada yang namanya sistem kontrak dengan supplier. Nah, bagaimana sistem kontrak seperti apa yang dilakukan oleh Respati Beach Hotel ini dengan supplier sebelum pandemi? Dan bagaimana perbedaan sistem kontrak ini saat terjadinya pandemi? Apakah ada perubahan dari sistem kontrak sebelumnya? Terima kasih, Ibu. Oh, nah, ada, pasti ada. Ini, saya belum jelasin ya, lupa saya jelasin tadi. Nah, waktu penawaran harga dari supplier kan ngasih surat nih penawaran harga. Nah, di sana biasanya nih sebelum pandemi ini yang kita lakukan. Seandainya itu berhubungan dengan logo resmi yang harus amenities yang harus berupa isi logo. Misal kayak sabun odol, sikat gigi, terus apa lagi ya, sampo yang mulai itu yang harus ada logo-logonya.
itu kita biasanya pakai kontrak tetap. Jadi misalnya kayak gini, supplier itu akan memberikan kita choice, memberikan kita pilihan. Ibu mau membeli berapa kuantiti? Karena beda harganya. Kalau beli 1.000 dengan 10.000 kuantiti itu beda. Umpamanya kalau 1.000 kita dengan harga Rp2.000. Kalau beli 10.000 dengan harga Rp400. Nah, kita kan di saat pemilihan itu kita harus tepat. Nah, di sanalah kita biasanya melakukan kontrak. Nah, kontrak yang biasa dilakukan Respati, biasanya kita ambil kuantiti yang yang banyak dengan harga yang murah. Itu biasanya diambil dari Respati. Cuman gimana cara penyimpanan barangnya, pengambilan barang, pembayaran, itu semua harus ada di kontrak. Kita buat kontrak itu sama supplier. Misal gini, yang sudah pernah dilakukan Respati ya, dia beli kayak apa namanya tempat apa namanya model untuk rambut itu ya, tutup rambut itu sabun lah anggap ya, sabun. Kita beli sabun dengan logo. Kalau beli 10.000 kan lebih murah jatuhnya, Rp400. Tapi kita tidak ambil secara keseluruhan. Kita tanda tangan bahwa dia akan menyiapkan 10.000. Jadi begitu barang habis baru kita boleh beralih ke kontrak berikutnya. Jadi kita sudah tanda tangan dengan harga yang pertama, harga awal Rp400 gitu. Udah dengan harga awal. Nah, dia supplier akan siapkan barang itu, tapi barang itu kita tidak ambil semuanya langsung 10.000, tidak. Kita ambil dengan mencicil. Seumpamanya bulan pertama kalau kita perlu 250, kita ambil 250. Bulan kedua ambil lagi 250, bulan tiga. Nah, begitu seterusnya. Barang itu akan distok di gudang supplier. Pembayarannya bagaimana? Pembayaran di kontrak tersebut kita minta bahwa pembayaran sesuai kedatangan barang dengan kontrak harga tetap seperti di awal gitu. Jadi kita biasanya bikin kontrak seperti itu sama supplier. Nah, beda dengan halnya dengan barang-barang yang di FB. Kalau barang di FB misalnya cabai, sayur hijau, nah itu kan fluktuatif tuh harganya. Cabai kadang-kadang mahal, kadang-kadang rendah lagi. Nah, kalau yang seperti itu memang ada beberapa hotel yang melakukan kontrak langsung. Ya, kontrak langsung artinya cabai pokoknya dia konstan lah mintanya 20.000 ya sesuai kesepakatan mereka loh ya, 20.000 per kilo gitu Pak ya. Mau cabai naik turun dia tetap dapat harga segitu. Nah, itu resiko masing-masing. Kalau naik ya resiko dari supplier dia akan rugi kan gitu. Kalau turun resiko bagi hotel dia akan beli mahal kan gitu. Nah, kalau Respati tidak menggunakan kontrak untuk FB. Kita hanya menggunakan kontrak untuk barang-barang yang berlogo. Kalau kayak roti, segala macam yang hal-hal seperti itu, supplier biasanya sudah langsung memberikan kontrak harga. Kalau kita sudah sesuai dengan kontrak harganya dia seperti itu, dengan harga segitu, oke, kita lakukan pakai harga itu. Tapi tidak akan mengenal kuantiti. Jadi setiap barang walaupun 1 biji kirim dengan harga segitu. Tidak ada kuantiti barang sekian, harga sekian, barang sekian, harga sekian. Tidak berupa seperti itu. Jadi kontraknya itu ada 3 macam. Ada yang berupa kontrak penyimpanan di gudang supplier, ada kontrak yang memang kontrak harga saja, kuantiti tidak berpengaruh. Yang ketiga ada kontrak yang tidak tetap, tidak berubah-ubah fluktuatif dia. Karena kalau di Respati itu untuk bagian apa namanya vegetables, fruit itu sesuai harga pasar kita mintanya. Nggak mau kita, karena kita jualnya juga buah itu jika harga pasar itu turun. Nah, kita bikin promo jus buah itu. Jika harga barang itu naik, kita nggak bikin promo, kita jual biasa gitu. Jadi kita tuh supaya tahu harga di luar apa sih buah yang murah, apa sih sayur yang murah, sehingga kita bisa menentukan menu-menu apa yang harus kita promo di FB gitu biasanya kalau kita. Kenapa kita memilih kontraknya yang seperti itu, tidak memilih kontrak tetap untuk bagian vegetables, fruit itu tidak. Ya, kemudian kalau di masa pandemi ada perubahan nggak? Jelas ada perubahan banyak. Kita nggak ada, kita satu gudang kita tidak punya, kita tidak aktifkan gudang.
Jadi semua barang yang kita beli itu sedikit demi sedikit. Ya syukur-syukur kalau kontrak masih ada dengan supplier ya, kayak berupa logo-logo gitu ya, udah ada. Nah, kalau logo itu sudah habis, nah ini pernah kejadian kayak gitu. Kita sudah kontrak lah, udah kontrak. Begitu kita apa namanya, logo kita habis di sana, barang kita habis di supplier, kita kan harus buat kontrak baru dan pembelian tuh harus banyak. Apa yang kita lakukan? Nggak bisa kita lakuin itu di masa pandemi. Kita terpaksa menggunakan yang tidak berlogo, sesuai stok yang ada di supplier aja dengan harga yang sama, harga murah gitu loh. Dengan harga yang lebih murah lah kalau bisa. Tapi sedikit-sedikit kita belinya, nggak ada sampai ratusan. Paling kita beli 10, 20, kita artinya yang stok itu bukan stok gudang lagi, tapi udah departemen yang bersangkutan dan sudah langsung didistribusikan ke room. Tidak ada di gudang housekeeping pun tidak ada. Jadi habis beli sama kayak FB. FB tidak pernah lagi menyetok barang seperti minyak goreng, apa lagi ya, beras yang gitu-gitu enggak. Kita sedikit-sedikit kali belinya sekarang. Kalau sudah habis beras sisa umpamanya 1 kilo 2 kilo kita beli. Nah, gitu kita. Karena kita apa? Kita menjaga cash flow kita. Jadi tidak ada kontrak apapun di masa pandemi ini. Dan supplier pun mengerti. Kebanyakan juga pembayaran kita, kalau dulunya kita pembayaran kredit, sekarang kebanyakan pembayaran kita cash. Karena kita belinya sedikit-sedikit. Supplier kan nggak mau nerima kalau dikit-dikit tuh kita bayar kredit tuh dia nggak mau biasanya. Kita rubahlah. Misal kita beli di pasar, kita nggak pakai supplier. Kalau dulu kan beras, minyak goreng, apa, semua kita pakai supplier. Kalau sekarang nggak. Habis kita beli di pasar, langsung begitu aja. Karena untuk menjaga cash flow kita. Karena kita nggak punya banyak duit, kita cash flow kita juga harus lancar, jalan. Jadi hal seperti itu yang kita lakuin. Seperti itu, Adik. Ada yang kurang jelas dari pertanyaan saya? Ibu. Sudah jelas sekali jawabannya. Terima kasih, Ibu. Oke. Terus ada lagi yang tadi berapa ya yang bertanya? Baru Ada satu ya? lagi? Izin Silakan. bertanya, Ibu. Oke, Ya, silakan. Perkenalkan, Baik, nama saya perkenalkan. Ita Puspita dari kelas Akuntansi Hotel S1, nomor absen 11 dari kelompok 7. Di sini saya ingin bertanya, Bu. Dulu kan kakak saya pernah kerja di hotel seperti itu. Di bagian akuntingnya juga dan pernah menangani purchasing-nya. Nah, dia pernah cerita sama saya kalau misalnya purchasing udah belanja tuh kayak seneng gitu loh, Bu. Terus juga pernah dia cerita kalau misalnya dia belanja tuh kadang dia kerja sama pihak kasirnya tuh supaya di-scan sekian kali dan nanti selisihnya tuh digunakan gitu loh, Bu. Jadi saya ingin bertanya kalau misalnya di Respati Hotel tuh pernah nggak kejadian kayak gitu, Bu? Kalau misalnya pernah, apa yang bakal dilakukan? Terus juga kalau misalnya belum, gimana sih cara mengantisipasinya seperti itu, Bu? Terima kasih. Ya, itu mungkin dia tuh nggak punya cost control di hotelnya, Dek. Mungkin hotel villa-villa kecil mungkin ya. Jadi antara AP, purchasing, gudang, receiving, general kasir, itu masih digabung jadi satu. Kalau kemungkinan loh ya, saya nggak tahu case-nya di sana. Kalau di Respati, kenapa tidak bisa terjadi seperti itu? Yang pertama, kita harus pegang purchase requisition. Nah, itu harus dipegang kan. Sekarang kalau seumpamanya di nota terdapat 2 kilo beras gitu seumpamanya. Sedangkan di purchase ada 1 kilo beras. Itu kan sudah aneh, sudah nggak mungkin. Dan purchasing nggak mungkin ngelakuin seperti itu. Dia pasti kena surat peringatan. Dan dia harus mengembalikan itu barang. Itu banyak yang harus dia lakukan. Apa sebab? Karena tidak sesuai dengan purchase requisition. Kenapa di Respati tidak pernah terjadi seperti itu? Satu, karena sudah ada purchase requisition. Yang kedua, antara yang belanja dengan yang nerima itu orang yang berbeda. Jadi mereka akan cek, ini yang membeli si A, yang menerima si B. Nah, si B ini akan ngecek, benar nggak dia beli barang segini? Kualitasnya benar apa nggak? Di sana kan ada cost control tuh.
bener nggak kualitasnya begini? Terus lihat purchase requisition, bener nggak jumlahnya sekian. Nah, setelah sekarang dari receiving masuk sekarang ke AP. Nah, itu kan baru yang dilihat kan jumlah-jumlah aja. Harga kan belum dilihat. Misal nih, harga kalau dipasar kan pakai nota tuh, pakai tulis tangan, tidak pakai print out. Nah, setelah AP sekarang masukkan ke incoming stock, itu akan muncul lagi. Harga barang yang dibeli terdahulu akan muncul juga di saat kita incoming. Jadi mereka akan tahu, loh, dulu beli beras Putri Sejati cuma 10.000, sekarang kok 12.000. Kenapa ada kenaikan harga? Nah, itu purchasing harus tanggung jawab. Kenapa ada kenaikan harga? Jika di supplier, dia AP harus langsung telepon ke supplier. Pak, kita penetapan harganya 10.000, tapi harga Bapak di sini nulisnya 12.000 loh. Kenapa? Nah, kita tolak itu semua nota, tidak boleh dimasukkan ke sistem. Nah, itu belum. Seandainya terlewat sekarang di AP. Nah, terlewat di AP, masuklah ke general kasir. Nah, general kasir kan nanti akan harus bayar segala macam. General kasir ngecek lagi. Ini kok salah, ini seharusnya purchase requisition-nya 1, kenapa ini 2? Nah, berapa orang itu yang kerja untuk satu nota? Nah, di sanalah resiko dari penyelewengan tersebut akan terhambat. Tidak bisa seperti itu. Kami walaupun hotel kecil, walaupun ada perangkapan tugas, cost control-nya tetap ada. Tetap ada cost control-nya, karena banyak orang yang bertugas di sana. Nah, pertanyaannya kenapa dia senang? Nah, mungkin aja karena di scan-scan begitu, karena hotelnya kecil kan gitu mungkin, atau villa sejenis itu, nggak ada cost controlnya, nggak ada masukkan input data ini, input data itu, nggak ada, jadi dibayar, terus general kasir juga nggak begitu memperhatikan, atau mungkin dia yang langsung jadi general kasir, kan kita nggak tahu. Jadi tidak boleh sebenarnya general kasir itu merangkap sebagai bagian pembelian, itu nggak boleh. Sama kayak saya general kasir, supaya saya pun disuruh beli barang gitu, supaya saya mending belinya ke supplier supaya bisa masuk ke AP dulu baru ke saya, karena itu meminimalisir penyelewengan gitu. Kalau di masa pandemi itu lebih susah lagi sebenarnya untuk kontrolnya, karena mereka kan sendiri tuh bertugas. Nah, tapi kenapa kita bisa kontrol di sini tetap? Karena AP kita tidak boleh memasukkan data itu sama supaya kita belanja. Umpamanya general kasir, yang jadi general kasir saya supaya langsung belanja nih. Saya langsung keluarkan uang. Tapi yang memasukkan AP itu tidak boleh saya. Yang menerima barang tidak boleh saya. Harus ada yang tanda tangan penerima barang. Yang memasukkan AP tidak boleh saya. Harus orang lain. Jadi petugas AP, staf AP saya, walaupun dia tidak masuk di hari ini, pada saat dia kerja saat itu udah dia memasukkan sesuai tanggal di nota. Gitu ya, Dek ya. Jadi kita harus jeli itu. Jadi kalau jadi akunting, kalau supaya ada case seperti itu, harus diinfo ke GM. Jangan Pak seperti itu, ayo kita rubah prosedur kita gitu. Harus berani orang akunting seperti itu. Tujuannya apa? Supaya hotel itu sebuah perusahaan yang kita pegang itu bisa lebih maju, tambah maju dengan adanya akunting seperti kita gitu. Seperti halnya saya sudah hampir 20 tahun saya di sana, dari nol, dari tidak ada akunting, dari 16 room sampai ke 44 room kita tidak ada pinjaman hutang ke bank atau ke apa. Kita operasional sendiri untuk membangun semuanya sendiri sampai sekarang sudah menjadi hotel bintang 3. Tuh ya, Dek ya. Kan bangga rasanya kalau akunting bisa kayak gitu ya. Tepuk tangan untuk Bu Yeni dulu. Itu akunting namanya tuh, integritasnya. Ya, yuk, jangan mempermalukan universitas ya. Itu penting banget itu loh. Nanti wah, gini aja diajarin di kuliah ya. Teori aja diajar. Integritasnya, moralnya. Nah, ya, karena Tuhan tahu semua loh. Nah, ini baru akunting banget. Lanjut, Ade, ada lagi Yang mau nanya? Piutang. Saya mau bertanya, Ibu.
Ya, sudah. Ya, silahkan. Baik, perkenalkan saya Dwi Ega Cahyani. Sebelumnya mohon maaf belum bisa menyalakan kamera karena saya menggunakan HP dan ini device saya tadi sempat ada kendala juga. Sebelumnya saya mau berterima kasih juga kepada Bu Yuni atas penjelasannya dan juga ceritanya. Saya ingin tanya khususnya terkait dengan alur pembelian. Nah, di alur pembelian itu tadi kan terdapat penawaran harga, tahapan penawaran harga. Dan tadi disebutkan juga di Respati Hotel itu biasanya dari supplier yang memberikan penawaran harga untuk barang-barangnya. Nah, saya ingin bertanya apakah proses penawaran harga ini pasti terjadi untuk semua pembelian atau hanya barang-barang tertentu saja, misalkan barang-barang dengan jumlah pembelian yang besar. Kemudian, kalau misalkan dari sisi sebaliknya, apakah dari Respati Hotelnya yang pernah melakukan negosiasi atau penawaran harga kembali kepada supplier, misalkan menyerahkan dokumen permintaan penawaran harga seperti itu, Ibu. Ya, ya, memang benar seperti yang Adik bilang tadi. Nah, kalau di Respati Bis Hotel itu, memang kita banyak sekali nerima penawaran harga dari supplier. Tapi kita nggak semua telan mentah-mentah ya. Kita nggak semua telan mentah-mentah karena mereka kan baru hanya melakukan penawaran harga. Kita juga berhak menawar dari surat penawaran yang mereka buat. Jadi dari surat tersebut yang sudah masuk, kita tawar lagi gitu. Kita tawar lagi. Mereka itu biasanya kalau masukkan penawaran harga, tidak saat yang kita butuhkan. Terutama yang amenities. Amenities bahan baku ya, berhubungan dengan bahan baku lah saya bilang ya. Kenapa? Karena supplier di Bali ini banyak. Mereka berlomba-lomba masukkan ke hotel. Jadi kita tuh akuntan itu nggak pusing sebenarnya mencari supplier ini mengajukan surat penawaran harga supaya dia mengajukan. Enggak. Banyak supplier khusus bahan baku. Mereka semua berlomba-lomba memberikan surat penawaran harga ke kita. Dan kita juga tidak telan mentah-mentah, melakukan juga perubahan penawaran harga tersebut, menawar dari suratnya mereka. Nah, kemudian pertanyaannya, ada nggak yang kita melakukan meminta penawaran harga? Ada. Sejenis barang-barang seperti AC, TV, kasur. Nah, yang berupa-berupa gitu, table lamp. Nah, yang berupa-berupa seperti itu, kita yang meminta, umpamanya ke King Koil, ke LG, Samsung, TV apa yang kita mau, mereka lah yang akan mengajukan. Sumpahnya harganya sama, tapi bedanya, nah kayak LG sama Samsung kan beda tuh ininya. Biasanya Samsung dia nggak punya sistemnya untuk melapisi, karena kita di pantai ya, melapisi karat. Nah itu dia nggak punya. Kalau LG dia punya. Dia dengan harga yang sama mungkin lebih murah, dia akan bisa menambahkan dengan pelapisan anti karat. Karena kita khusus di hotel kan itu, kita lakukan lagi penawaran sampai kita menemukan win-win solution, menemukan titik temu harga yang cocok buat kita berdua. Karena artinya mereka juga melakukan memberikan penawaran, kita melakukan penawaran juga, seperti itu. Jadi supplier yang menggunakan bahan baku, yang mempersiapkan bahan baku, itu biasanya kita sudah terima langsung. Sedangkan supplier yang terkait dengan aset-aset, nah aset-aset lah seperti lukisan, seperti gitu, yang seperti itulah yang kita mau isi yang sudah rusak, umpamanya ada lukisan bingkainya rusak atau apa rusak. Nah, kita harus melakukan permintaan penawaran harga ke mereka dengan menggunakan purchase order, surat penawaran. Nah, surat penawaran itu nanti di sana akan muncul kualitasnya bagaimana, terus kuantitinya harus banyak nggak kita beli, itu mempengaruhi harga itu semua. Nanti di sana kita akan menemukan win-win solution. Jadi dua alternatif itu tetap ada. Tidak hanya menutup kemungkinan satu bahwa menunggu surat penawaran aja, tidak. Kalau kita memerlukan barang, kita kan harus nyari surat permintaannya. Ya, prosedurnya sama seperti itu. Akuntan yang harus bergerak dan purchasing yang harus bergerak jika sudah ada permintaan dari housekeeping, dari FB, umpamanya permintaan penggantian kursi pantai. Nah, yang seperti itu kita yang harus cari. Tapi kita biasanya sudah tahu
tuh melihat harga-harga di online. Misalnya kalau sekarang nih loh, seperti sekarang, kalau dulu kan kita awam mengenai online, kalau sekarang sudah ada, misalnya kita bisa langsung order di IKEA, karena yang seperti itu lebih murah dia jatuhnya dibandingkan dengan kita menggunakan supplier. Jadi supplier A, B, C tetap kita kumpulkan, tapi kita tetap harus melihat di online booking. Kalau online di pasar online itu kita lihat harganya jauh lebih murah dengan kualitas yang sama, dengan merek yang sama, itu misalnya yang di IKEA itu kita langsung aja beli di IKEA. Jadi tapi sudah melalui persetujuan dari GM gitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Dari saya sudah sangat jelas, Ibu. Terima kasih. Ya, Kita lanjut ke piutang ya, nanti biar nggak lewat ya, ya. ya, Dulu silakan ya. Bu. Ya, silakan, Ya, silakan. boleh ditambahin ya Ya. ininya. Ya, oke, kita lanjut ke piutang. Next, Adek. Nah, di sini piutang. Apa saja sih yang menimbulkan piutang? Nah, waktu minggu lalu, saya kan sudah sempat tuh jelasin. Yang bisa menimbulkan piutang tuh apa aja. Nah, ini saya ingatkan kembali ya. Nah, yang menimbulkan piutang salah satunya itu faktor yang berkaitan dengan piutang nih loh ya. Salah satu adalah faktor penjualan. Faktor penjualan yang bill on credit, yang seperti saya bilang bayar kredit card dari apa namanya gesek kredit card dari travel agent, pokoknya dia yang belum bayar aja, belum memunculkan penerimaan kas saja, dia akan menimbulkan berkaitan dengan piutang. Terus apa saja yang dilakukan oleh akunting? Nah, itu akan ada jurnal penjualan. Nah, di sini kenapa jurnal penjualan tidak saya tulis yang melakukan adalah akunting? Enggak. Saya tulis di front office by sistem VXP. Karena seperti yang saya jelaskan minggu lalu, bahwa sebenarnya FO itu sudah menjurnal, tapi yang melakukan transfer GL itu akunting. Jadi mereka itu sudah melakukan input bill on credit. Ya. Kemudian lanjut, yang lain yang menimbulkan berkaitan dengan piutang adalah memo kredit. Salah satunya adalah refund bill. Seandainya ada refund bill, seandainya kesalahan dari front office, itu sumpahnya harga net 500.000, harganya bukan net, tapi include dari komisi travel agent 50.000 gitu seandainya. Jadi penjualannya harusnya kan 450. Nah, karena sudah terbentuk jurnal piutang sebesar 500.000, jadi penjualannya bertambah, piutangnya bertambah kan gitu, sebesar 500.000 kan. Padahal itu salah, sebenarnya adalah penjualannya hanya 450, hutang komisi kita 50.000 kan gitu seharusnya ya. Nah, gimana caranya kita ngerubah berkaitan dengan hal itu? Kita harus menggunakan jurnal retur penjualan. Apa yang dilakukan? Tidak menjurnal manual, tapi mempost date bill yang sudah di-open tadi, yang salah tadi. Bill yang sudah di-open, yang terjadi kesalahan tadi, akan di-post date oleh General Ledger. Yang hanya bisa mempost date General Ledger, tidak boleh front office. Jadi kalau ada terjadi kesalahan itu, ada memo kredit bahwa ada refund bill. Bahwa kita terima, oh ada memo kredit nih, dari bagian apa, dari front office. Oh sudah ada tanda tangan marketing, sudah ada tangan reservasi, oh mereka sudah mengetahui bahwa ini benar refund bill. Nah saat itu terjadi, yang berhak melakukan adalah accounting manager, general ledger-nya. Jadi yang lain itu tidak boleh punya akses ke sana, termasuk AR tidak punya akses. Hanya saya yang punya akses untuk merubah post date tersebut. Dan saya yang melaporkan ke GM bahwa akan ada perubahan penjualan sebesar 50.000 di hari dan tanggal itu. Terus kemudian lanjut, ada lagi bukti memorial penghapusan piutang. Seperti minggu lalu banyak kan yang bertanya, gimana sih kalau ada penghapusan piutang, apa yang dilakukan? Nah, itu saya belum bisa jawab karena saya belum pernah melakukan penghapusan piutang. Karena embel-embelnya banyak, harus ke bagian pajak lagi, kita belum berani. Karena juga yang dihapuskan oleh Respati itu adalah agen luar. Jadi kalau pajak menyatakan waktu saya konsultasi, jika ada penghapusan piutang bisa, tapi dengan alasan perusahaan itu bangkrut,
ada suratnya dan bisa dicetak di media cetak di Indonesia. Jadi kita nggak punya surat itu, jadi kita kan nggak bisa masukkan itu ke koran bahwa dia bangkrut atau apa, terjadi penghapusan piutang itu tidak bisa. Jadi masih bergantung. Terus apa yang dilakukan? Akan melakukan jurnal umum. Nah ini yang setahu saya, yang saya koordinasikan ke owner saya. Kebetulan owner saya itu dulu pensiunan Dirjen Pajak, jadi dan ketua Ikatan Akuntan Indonesia, pernah menjadi direkturnya. Nah, akan melakukan manual jurnal voucher. Setahu saya itu tidak bisa di-postdate lagi karena piutang yang muncul adalah tamu-tamu yang sudah datang, sudah pernah menginap, tapi tidak dibayarkan oleh travel agent. Jadi kita tidak bisa menghapuskan pajak dari dispendanya. Kecuali tamu no-show, misalnya kayak sekarang tamu nggak bisa datang karena swabnya positif, sedangkan di FO sudah melakukan open bill. Kesalahannya dia melakukan open bill, harusnya kan saat check-in dia melakukan open bill. Nah dia sudah lakukan itu open bill sejumlah sekian, tapi ternyata tamu tidak datang. Jadi bill sudah running, sudah jalan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan, akunting pun tidak bisa merubah itu. Kita harus, akunting hanya bertugas melaporkan hal tersebut ke bagian Sindata, ke bagian sistem PXP. Karena di sana mereka takut terjadi penyelewengan dari hotel supaya memperkecil jumlah pendapatan pajak untuk dispenda. Jadi kita nggak boleh semena-mena langsung menghapus gitu aja, nggak boleh. Jadi saya harus lapor dulu ke Sindata bahwa tamu ini no-show, emailnya ini memang tamu tidak datang ke Respati, tapi kita sudah terlanjur upload ke sistem gitu. Nanti pihak Sindata yang akan menuliskan ke Dispenda sehingga kita boleh menghapus transaksi tersebut. Nah, gitu. Ya, kemudian yang berkaitan piutang dengan bukti kas masuk. Nah, bukti kas masuk ini gimana? Nah, saat pembayaran piutang itu kan kita harus buat bukti bank terima, bukti kas terima, baik dia bayar melalui kas atau melalui bank. Nah, itu akan ada jurnalnya. Kita buat jurnal manual. Bank pada piutang, gitu aja. Bank pada AR, ya. Nah, terus gimana caranya cross check? Di sini juga ada kontrol. Kontrol dari piutang. Nah, yang kontrol piutang adalah bagian AR. Nanti akan saya tunjukkan nanti gimana sebuah piutang itu bisa terbentuk di bagian AR itu, terus inputnya bagaimana, outputnya bagaimana, nanti di penjelasan berikutnya. Ya, lanjut adik. Nah, alur piutang seperti saya jelaskan tadi kan seperti ini. Open bill FU secara kredit ya, kemudian dicek oleh income audit. Nah, di income audit akan dipilah yang mana cash, yang mana kredit. Yang kredit akan masuk ke account receivable. Kemudian akan memunculkan invoice apabila kita harus minta ke travel agent. Kalau kredit card itu tidak memunculkan invoice, langsung ngecek di rekening koran kan gitu. Kemudian apabila ada invoice-nya, ini seperti dulu ya, zaman dulu kita collect payment pakai kolektor. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada kolektor, berarti dia tuh akan transfer, kita collect per on call, per WA, per email gitu aja bisanya. Kemudian akan menjadikan jurnal, akan di jurnal di general ledger. Nanti itu jurnalnya otomatis dia, nggak manual ya. Kemudian akan dibuatkan jurnal voucher. Jurnal voucher itu umpamanya dia clearance. Kalau sudah dia bayar, itu akan ada jurnal vouchernya. Kemudian rekapan dari AR akan memunculkan aging AR, itu output. Ya, ada aging AR, jadi owner, manajemen harus tahu berapa sih saldo piutang sekarang, level apa aja yang belum bayar, level aja apa saja yang sudah bayar gitu. Nanti akan muncul di aging AR ya. Lanjut. Nah, kemudian ini sebentar ya. Bentar ya, Dek ya. Saya minum dulu ya, bentar ya. Haus banget ini. Ya, santai, Bu. Minum bentar. Ya, santai aja. Nah, ini adalah contoh
Tadi kan saya infokan tuh, kalau seumpamanya kontrolnya antara penerimaan bank, umpamanya nih sekarang ada di bank masuk 500.000 kan gitu. 500.000 itu di general kasir itu akan muncul bank pada piutang kan gitu, pada AR. Nah, sekarang general kasir ini kan nggak tahu ini pembayaran dari siapa sih, kan nggak tahu nih. Nah, di sana kan kodenya nanti semua satu saja, AR clearance gitu aja namanya. Jadi AR clearance itu bahwa general kasir itu mencatat ada pembayaran dari piutang, tapi belum tahu nih piutang siapa, ini belum tahu. Nah, yang kontrol adalah bagian AR. AR setelah menerima dia bukti bank terima dari general kasir, dia akan cross check sama invoice yang dia buat, sama sistem yang ini, yang saya tampilkan ini. Nanti diklik sama dia. Umpamanya di sana tulisannya di rekening korannya Expedia. Nanti diklik sama dia Expedia. Oh, benar Expedia ada 394.000. Di bank terima juga benar sesuai dengan general kasir, benar nih 394.000. Di execute lah dia, diklik lah dia, di clearance lah dia. Jadi pada saat akhir bulan AR clearance antara general kasir dan AR bagian account receivable harus nol. Jadi general kasir harus menginput di kredit, ini AR harus juga menginput di clearance-nya dia. Tuh. Ya, kalau sudah itu terjadi, berarti sudah nol, berarti sudah benar. Kontrolnya sudah ada. Jangan sampai di AR sudah klik dianggap dia bayar. Nah, ini kan biasa terjadi penyelewengan ini juga loh ya. Umpamanya di hotel yang lain saya pernah dengar itu ada akunting yang seperti itu. Dia terima uangnya, tapi tidak dilaporkan ke manajemen. Kalau dulu case-nya kan banyak uang cash tuh yang beredar, bukan bank. Waktu zaman saya dulu, awal saya kerja itu dulu semua pembayaran pakai cash. Jarang yang pakai transfer. Bank tuh jarang. Semua bayar-bayar pakai cash, piutang-piutang itu. Nah, piutang itu saat diambil uang cash, tidak disetorkan ke bank atau tidak dimasukkan ke kas dari perusahaan. Tapi sudah dikeluarkan dari sini, dari AR sini. Jadi kan dia nggak balance. Kasir nggak terima uang, tapi di AR sudah nol. Nah, kemana uangnya? Nah, di situ sudah terjadi penyelewengan. Kalau di sini dikontrol menggunakan sistem ini, itu sudah bagus kontrolnya. Jadi di akhir itu di sana tuh harus nol, jadi unbalance. Jadi jangan juga sampai gini. General kasir menerima uang 500.000. Sudah diterima nih 500.000. Tapi AR tidak mengclearance ke yang bersangkutan. Dia masih bingung. Ini siapa sih yang punya uang 500.000? Muncul uang di rekening koran 500.000, tapi dia nggak tahu ini deposit apa pembayaran. Nah, dia harus telusuri itu segera. Di bulan itu dia harus selesai itu. Kalau seandainya dia tidak nemu juga, berarti general kasir tidak boleh memasukkan itu ke piutang. Harus dimasukkan dulu ke bank in transit. Jadi bank transit dimasukkan. Kita belum tahu kalau bank transit ini artinya penerimaan yang belum tahu kita penerimaan dari mana. Kan bisa aja kejadian seperti itu karena mungkin reservasi telat baca email, habis itu tidak laporkan ke akunting bahwa akan ada penerimaan deposit, akan ada pembayaran itu dia nggak input, terus waktu pengiriman uang di bank tidak dicantumkan dari mana, jadi kan AR kan bingung mau masukkan kemana. Lalu terjadi seperti itu, bagian general kasir pun tidak boleh menulisnya ke piutang, menjurnalnya ke piutang nggak boleh, harus jurnal ke bank transit dulu atau kas transit kalau terima cash. Nah, ini dah contohnya kalau dia akan melakukan payment pembayaran. Jadi tinggal diklik aja kalau visa supaya kita terima, tinggal diklik visa jumlahnya berapa, cocokkan dengan general kasir gitu. Nanti kalau supaya ingin tahu yang seperti ini, mendingan datang langsung ke Respati, kita belajar bareng-bareng kalau yang seperti ini ya. Lanjut. Nah, ini contoh aging AR-nya. Nah, kalau akhir bulan tuh akan muncul seperti ini. Setelah AR clearance 0 antara general kasir dan AR